Desa Tenganan merupakan sebuah desa adat di Bali yang dikenal karena tradisinya yang kuat, budaya yang dijaga turun-temurun, dan kehidupan masyarakatnya yang unik. Namun, di balik keharmonisan itu, kalian penasaran nggak sih bagaimana interaksi sosial membentuk struktur masyarakat di sana, termasuk saat terjadinya konflik? Yuk kita pelajari lebih dalam bagaimana konflik sosial terjadi di tengah masyarakat Tenganan dan bagaimana mereka mengelola serta menyelesaikan konflik tersebut. Pengertian konflik secara umum adalah situasi di mana terdapat perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua atau lebih pihak yang dapat menyebabkan pertentangan atau ketegangan. Konflik bisa terjadi baik dalam diri individu maupun dalam hubungan antara individu, kelompok, atau bahkan negara. Desa Tenganan sendiri merupakan desa yang minim konflik dikarenakan para masyarakat di sana sudah sepakat mengenai tatanan desa dan cara mereka menjalani hidup. Namun konflik dapat terjadi di desa ini apabila ada salah seorang warga desa yang melanggar aturan atau norma di desa ini. Seperti contohnya adalah tradisi pernikahan endogami atau pernikahan satu suku di mana para warga desa Tenganan tidak boleh menikah keluar dari desa mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian warisan budaya yang mereka miliki. Di mana ada salah satu kasus di mana seorang warga yang menikah ke Singaraja dan konsekuensinya adalah beliau tidak memiliki hak sama sekali di desa, bahkan tidak boleh ikut serta dalam acara apapun di dalam desa, tidak terkecuali acara keluarga kandungnya sendiri. Disosiatif adalah hubungan antara individu yang bersifat negatif. Contoh bentuknya, yang pertama konflik. Suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. 2. Persaingan. Suatu proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan melalui bidang kehidupan. Yang ketiga, ada sikap dan perasaan yang tidak suka yang disembunyikan. 4. Pertikaian. Proses sosial menjadi tujuannya menantang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Di antara keempat bentuk interaksi disosiatif, kasus pelanggaran awik-awik atau aturan desa di Desa Tenganan ini termasuk ke dalam konflik karena sesuai dengan pengertiannya, konflik terjadi jika adanya perbedaan kepentingan antara pelaku dan juga dengan desa, di mana hal ini menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak sehingga kasus ini termasuk ke dalam konflik. Berdasarkan bentuk-bentuknya, maka konflik ini dapat kita kategorikan sebagai berikut, yaitu berdasarkan penyebabnya, konflik ini termasuk ke dalam konflik eksternal, di mana pelanggaran terhadap aturan pernikahan endogami di Desa Tenganan seringkali dipicu oleh faktor eksternal seperti pengaruh modernisasi, pendidikan, dan juga mobilitas sosial, di mana generasi muda yang terpapar nilai-nilai luar desa mungkin lebih memilih pasangan dari luar komunitas, yang mana hal ini bertentangan dengan tradisi lokal. Hal inilah yang menciptakan ketegangan antara nilai adat dan juga realitas sosial yang berubah. Berdasarkan bidang dan sumbernya, konflik ini sendiri termasuk ke dalam konflik sosial budaya, di mana konflik ini berakar pada perbedaan nilai dan juga norma sosial budaya antara tradisi adat yang mengharuskan pernikahan endogami serta realitas sosial yang memungkinkan pernikahan dengan orang luar. Jadi, bidang konflik ini adalah sosial budaya dengan sumber utamanya berupa perbedaan pandangan terhadap pernikahan dan identitas komunitas. Berdasarkan sifat pelakunya, maka konflik ini termasuk ke dalam konflik terbuka, di mana pelanggaran terhadap aturan pernikahan endogami di Desa Tenganan biasanya diketahui oleh masyarakat luas dan dibahas dalam forum adat seperti sangkepan atau rapat desa. Sanksi yang dijatuhkan juga bersifat publik, sehingga sifat pelaku dalam konflik ini adalah terbuka. Bahkan, jika ada tamu yang bertanya, maka tour guide tidak akan menyembunyikan dan bahkan dengan yakin mengatakan bahwa memang pernah terjadi kasus ini di desa mereka. Berdasarkan posisinya sendiri, konflik ini termasuk konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara warga desa dengan warga desa yang kedudukannya setara dan tidak ada yang lebih tinggi kekuasaannya dibandingkan dengan yang satunya. Dari sifatnya sendiri, konflik ini bersifat destruktif, di mana kasus ini bersifat menghancurkan dengan dampaknya seperti pengucilan sosial, kehilangan hak waris, dan juga hilangnya status sebagai warga desa secara penuh. Berdasarkan keterlibatannya,
konflik ini termasuk ke dalam konflik individual, di mana konflik ini sendiri bermula dari keputusan individu atau pasangan yang memilih menikah dengan orang luar desa, sehingga keterlibatan utamanya bersifat individual. Meskipun dampaknya dapat meluas ke komunitas, namun akar permasalahan ini tetaplah dari tindakan personal yang melanggar norma adat. Konflik memiliki dampak yang kompleks, dari sisi positif maupun sisi negatif. Dampak positif sendiri itu mencangkup peningkatan solidaritas, perubahan sosial, dan juga peningkatan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan. Di mana dari kasus pernikahan endogami ini dapat kita lihat bahwa semua warga desa Tenganan sepakat dan solid dalam menjalani aturan yang ada di desa mereka. Selain itu, karena pernahnya terjadi kasus pelanggaran tradisi atau aturan ini, membuat adanya perubahan dan juga peningkatan bagi para pengurus desa untuk bisa menanggapi masalah ini. Di sisi lain, dampak negatif dapat berupa rusaknya hubungan sosial, hilangnya nyawa dan harta benda, serta perubahan kepribadian yang negatif. Dapat kita lihat juga dari konsekuensi yang diperoleh oleh warga yang melanggar. Mereka tidak boleh sama sekali mengikuti acara keluarga mereka sendiri di desa tersebut, yang menyebabkan rusaknya hubungan antara anggota keluarga dan juga warga desa. Selain itu, warga yang melanggar juga tidak memiliki atau mewarisi harta kekayaan keluarganya sama sekali, yang mana ini bisa saja berdampak kepada kepribadian sang warga yang melanggar ataupun keluarga pasangan dari warga yang melanggar tersebut. Setiap konflik pasti memiliki jalan keluarnya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada 3 solusi, yaitu sebelum konflik, pada saat konflik, dan juga sesudah konflik. Pada saat sebelum konflik, kita dapat menggunakan metode preventif, yaitu dengan cara mengedukasi dan juga sosialisasi. Edukasi sendiri itu berarti edukasi adat kepada generasi muda, dengan cara memberikan pemahaman sejak dini mengenai nilai-nilai adat, termasuk aturan pernikahan endogami serta alasan historis budayanya. Kemudian, sosialisasi berarti kita mensosialisasikan kepada anak-anak muda ataupun warga desa mengenai konsekuensi pelanggarannya, dengan cara menjelaskan secara transparan sanksi adat dan apa yang akan mereka hadapi jika mereka melanggar awik-awik tersebut, agar warga desa mengetahui dan juga bisa mempertimbangkan pilihannya. Kemudian pada saat konflik itu terjadi, kita dapat melakukan cara yaitu mediasi adat atau jika di Bali disebut dengan sangkepan, yaitu menggunakan forum resmi adat seperti Banjar untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Kemudian, tokoh adat serta pelaku diberikan ruang untuk menyampaikan pandangannya masing-masing. Kemudian, lanjut dari itu adalah pendekatan humanis, di mana tokoh adat hendaknya tidak langsung memberikan sanksi berat, tetapi mendengarkan terlebih dahulu alasan serta latar belakang keputusan pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor yang tentu saja merupakan faktor pribadi ataupun juga bisa karena tekanan keluarga serta keterbatasan pilihan. Jika konflik sudah selesai, ada pun juga solusi yang dapat kita lakukan, yaitu yang paling pertama adalah rekonsiliasi adat, di mana masyarakat sana, warga desa Tenganan dapat mengadakan upacara adat pemulihan hubungan atau yang juga bisa disebut penglukadan atau pemarisude, di mana agar pelaku bisa diterima kembali. Itu pun jika memungkinkan secara adat serta diterima oleh masyarakat. Namun jika tidak, dapat dilakukan reformulasi nilai adat jika memang diperlukan. Reformulasi adat ini akan dilakukan jika ada pelanggaran yang terus-menerus sehingga memicu konflik yang berulang. Dari ini bisa dipertimbangkan pembaruan aturan adat melalui kesepakatan masyarakat tanpa menghilangkan esensi utamanya. Sebagai anak Indonesia hebat, kita tentunya dapat mengambil pelajaran dari topik konflik serta kasus pelanggaran pernikahan endogami, di mana terutama dalam aspek masyarakat. Dalam aspek masyarakat, pelanggaran adat pernikahan endogami di desa Tenganan dapat diminimalkan jika nilai-nilai dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat diterapkan, terutama dalam hal bermasyarakat. Dengan membiasakan saling menghargai, bermusyawarah,
peduli sesama, serta bertanggung jawab, masyarakat dapat menyikapi konflik adat secara lebih bijak, menghormati tradisi tanpa mengabaikan sisi kemanusiaannya. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan ini membentuk masyarakat yang kuat, adil, berbudaya, serta menjaga harmoni sosial.